Kita masuk ke video pertanyaan yang dimana di sini menanyakan tentang yang sudah saya amati kemarin. Bagaimana ya? Apakah soalnya sepayah menjawab soal matematika? Mari kita bahas soal tersebut. Apa perbedaan sel gabus dengan sel epidermis bawang merah? Jika ditemukan perbedaannya, jelaskan alasannya. Yang pertama, perbedaan sel gabus dengan sel bawang merah yaitu sel gabus merupakan sel mati, sedangkan sel bawang merah merupakan sel hidup. Sel gabus tidak memiliki inti sel, sedangkan sel bawang merah memiliki inti sel. Sel gabus tidak memiliki sitoplasma, sedangkan sel bawang merah memiliki sitoplasma. Jadi dapat saya jelaskan alasannya, yaitu pada sel gabus terlihat seperti deretan ruang-ruang kosong berbentuk segi 6. Pada sel gabus juga tidak terdapat organel apapun yang menyusun sel tersebut kecuali dinding sel. Pada sel bawang merah terdapat sitoplasma dan nukleus. Sel bawang merah berwarna keunguan karena mengandung kloroplas. Jadi itulah perbedaan dari sel gabus dan epidermis bawang merah. Bagaimanakah bentuk sel pada tumbuhan yang telah mati? Bentuk sel tumbuhan yang diamati memiliki bentuk persegi yang tersusun rapi dan rapat. Bagaimana bentuk sel pada hewan yang telah mati? Bentuk sel hewan yang diamati memiliki bentuk yang tak teratur dan tersebar. Manakah yang tampak berukuran lebih besar, sel tumbuhan atau sel hewan? Nah, dari hasil yang saya amati dapat saya simpulkan, sel yang lebih besar adalah sel tumbuhan dikarenakan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Baik, kita masuk ke soal yang berikutnya. Apa perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan? Oke, aku kasih tahu ya. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan adalah sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sel tumbuhan bentuknya tersusun rapi, sedangkan sel hewan bentuknya tidak teratur. Dan yang terakhir, sel tumbuhan memiliki inti sel yang tak terlalu jelas, sedangkan sel hewan inti sel terlihat lebih jelas daripada sel tumbuhan. Itulah perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan. Akhirnya sebelah terakhir. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Tuliskan organel yang terdapat pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Organel sel umum selalu berada di sel hewan dan sel tumbuhan. Contoh dari organel sel umum adalah membran sel, sitosol, sitoplasma, nukleus, mitokondria, retikulum, endoplasma, kasar dan halus, badan Golgi, ilisom, dan sitoskeleton. Jaringan tumbuhan cenderung lebih keras dibandingkan dengan jaringan hewan. Mengapa demikian? Pada sel tumbuhan memiliki dinding sel, sementara sel hewan tidak memiliki dinding sel. Fungsi dari dinding sel tumbuhan berfungsi melindungi serta menunjang pertumbuhan pada sel tersebut. Kondisi tersebut yang membuat sel tumbuhan lebih keras dibandingkan sel lainnya. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. See you.